Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, mari kita mulai lagi kajian kita, kitab Miftahul Mannan, Indah Syekh Al-Imam Abu Syukur Salim, dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas an'amta 'alaihim. Tsumma ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wa hamalatil arsy ila hadrati masyayikhina min ahli turuqi sufiyah ila hadrati asyayikhina Syekh Abu Yazid Al-Bustami ila hadrati Syekh Abdul Hasan Al-Kharqani ila hadrati Syekh Muhammad Maghribi ila hadrati Syekh Hudaqul Mawara An-Nahri ila hadrati Syekh Muhammad Arif Syekh Muhammad Asyik Syekh Abdullah Syattari ila hadrati masyayikhina min masyayikh Syattoriyah di Jawa ila hadrati Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri ila hadrati Syekh Burhanuddin Ulakan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan ila masyayikh Fitakeran ila hadrati Syekh Abdul Rahman Tegalrejo ila hadrati Kiai Hasan Ulama ila hadrati Kiai Nur Basori Nyai Harjo Besari ila hadrati Mbah Imam Abu Syukur Salim wal hadrat Kiai Imam Fauzi Kiai Nurul Islam masyayikhina Jami'il Mursyidin fi Thariqah Asy-Syattoriyah jami'an sya'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam. Ini langsung menginjak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan. Tu'radul fitan, maka telah didatangkan beberapa fitnah 'alal qulubi kepada hati-hati manusia. Didatangkannya fitnah kepada hati manusia ini kal hasiri 'udan 'udan, seperti halnya tikar yang dirajut dan sehelai-helai pintalan dari rajutan-rajutannya udan-udan itu. Jadi fitnah ini berbondong-bondong datang ke hati seperti halnya rajutan pintalan dari tikar secara untaian pintalan-pintalannya, udan-udan satu helai satu helai. Fa ayu qalbin, maka manapun hati, dimanapun atau manapun hati usribaha yang terkena oleh fitnah ini, nukita, maka dia terkena terkena bercak di dalam hati ini, nuktatan, satu bercak dari fitnah ini, sauda yang berwarna hitam. Jadi fitnah datang ke hati seperti halnya hati ini akan menjadi hitam, satu percikan hitam, noda hitam di dalam hati ini setiap satu fitnah yang datang ke hati itu. Wa ayu qalbin, maka manapun hati itu angkaroha yang mengingkari fitnah ini atau menolaknya, nukitafi nuktatan bayudo, maka hati ini akan nuktatan akan tercap. Nah,
tercap satu simbol putih. Nah, yang putih bercak atau noda putih, bukan noda ya. Satu tanda putih, wilayah yang putih ketika hati itu menolak fitnah ini. Nah, jadi intinya kalau dia menerima fitnah maka jadi hitam, kalau dia tolak maka hati ini tetap putih. Hatta tasiro ala qalbaini, sehingga sebenarnya hakikatnya hati-hati manusia ini terdiri dari dua hati. Ala abyadin misli sofa, satu hati ini seperti putihnya, seperti hamparan batu yang bersih. Fala taduruhu fitnatun madamati samawati wal ard. Maka tidak membahayakan bagi hati yang bersih yang selalu menolak fitnah ini, tidak memasukkan ke hatinya ini, selama satu fitnah pun tidak akan membahayakannya selama langit dan bumi ini masih ada. Artinya selama dia masih hidup. Wal akharu, dan hati yang satunya itu aswadu, itu berwarna hitam, murbadan, yang berlepotan dengan warna hitam karena menerima fitnah dan menerima gitu. Kalkuzi mujahhian, seperti halnya untuk minum apa itu? Kendi. Nah, oke. Kendi teko untuk minum itu. Mujahhian yang tertelungkup. Kalau tertelungkup kan nggak bisa dilakukan. La ya'rifu ma'rufan, dia tidak mengetahui hal yang baik, wala yungkiru mungkaron, dan tidak bisa melawan hal yang mungkar. Illa ma usyriba, kecuali dia hanya bisa menerima apa yang dia terima min hawahu, dari hawa nafsunya. Begitu. Ini hadis Rasulullah SAW. Ini kami tahqiq, ternyata terdapat di Sahih Muslim, Kitabul Iman. Nah, hadis ini. Wa bihadzal hadisi, maka dengan hadis ini qad bana laka, telah terang bagimu bahwa apa? Bi anna sufiya, bahwa sesungguhnya seorang ahli sufi itu himmatuhu, yaitu tujuan hidupnya ayah fadokol bahu, dia hanya menjaga hatinya, wa aklahu, dan akalnya, anil fitani, dari fitnah-fitnah yang merusaknya, hatta anakol bahu ala abjad misli sofa, sehingga sampai dalam posisi menjaga terus itu hatinya akan terjaga seperti diibaratkan yang putih, seperti sesuatu yang jernih, sofa. Wa li ayyakuna ala zalika, dan dia akan terus melakukan seperti itu. Maka dari inilah fayakta bisu qaidatan li amali, dia fayakta bisu, maka dia bisa mengambil satu kaidah. Kaidah apa? Pedoman li amali, untuk melaksanakan tujuan ini, yaitu apa? Menjaga hati untuk tetap jernih. Ini menjadi satu pedoman bagi semua amal ibadahnya. Begitu, menjaga hati. Seorang sufi menjaga hati. Wa nuqtatu maqsidihi mafhumu kalamihi ta'ala. Adapun intisari dari tujuan seorang sufi ini adalah pemahaman dari firman Allah Ta'ala, was-saffati saffan, was-saffati saffa, fazajirati zajra, fattaliyati dzikra. As-saffat dari ayat 1 sampai ayat 3. Wa min hadhil ayati, dan dari ayat ini, yatamasaku sufi, seorang sufi berpegangan, tafsiroha alal amah, tafsir dari ayat 3 ini secara umum, wadzalika ya, dan itulah tafsirnya seperti ini. Seorang sufi menafsirkan seperti ini. Dan kami belum menemukan tafsir ini di tafsir-tafsir yang lain.
Wa nufusul ummatil muhammadiyati as-sofatu fil ibadat wal muamalat wa da'awat. Tafsir dari ayat pertama was-sofati sofa ini yaitu hati-hati umat Muhammad ini berbaris semuanya di dalam ibadah jiwa atau hati ya Pak? Jiwa para umat Muhammad ini berbaris rapi di dalam apa? Di dalam ibadah, juga di dalam muamalah, pergaulan, dan juga di dalam dakwah atau di dalam syiar-syiarnya. Wa min umuri dunya, dan ini juga dari urusan-urusan agama secara barisan yang sungguh-sungguh, artinya kompak, yang kokoh. Berbaris secara kompak atau kokoh ini merupakan sifat-sifat umat Muhammad. Wasofati sofa. Wazajiratu anil kufri wal fusuqi wal munkarat. Dan selanjutnya ayat kedua, mereka jiwa-jiwa ini adalah jiwa-jiwa yang mencegah, menolak anil kufri dari kekufuran, wal fusuki dari kefasikan, wal mungkaroti dan hal-hal yang mungkar, bil hujaji dengan hujah-hujah atau dengan dalil-dalil yang nyata, wan nasoeh dan nasihat-nasihat secara hal-hal yang hikmah atau hal-hal yang bisa diterima, zajron secara mencegah secara sungguh-sungguh. Fattaliyatu ayatillahi wa syara'ihi, dan juga selanjutnya ayat yang ketiga itu mereka membaca, jiwa-jiwa manusia ini, umat Muhammad ini membaca ayat-ayat Allah wa syara'ihi dan syariatnya, syariat Allah, wali anal bidah, dan sesungguhnya bid'ah wal fitan dan fitnah qad amatan telah nyata-nyata sudah berkembang secara umum ba'da zahabi sahabah, setelah kepergian atau setelah masa para sahabat ila rafiqil alam, meninggal, setelah para sahabat meninggal, maka golongan ini nyata-nyata banyak fitnah dan banyak hal-hal yang bid'ah, maka mereka kembali kepada berpegang kepada ayat-ayat Allah dan syariatnya gitu. Dan di dalam pengambilan mereka kepada ayat Allah ini, famukhlisuna ala dinillah, mereka melakukan kemurnian atau keikhlasan dalam menjalaninya ala dinillahi, atas agama Allah, fiha di dalam pembacaan mereka tentang pengamalan-pengamalan mulai dari as-sofat sampai seterusnya ini. Yubadiruna, dan mereka bersegera, berbondong-bondong ala himmatiha, atas kesungguhan ini, sofina, mereka berbaris secara sungguh, fil ibadah, di dalam ibadah, wal muamalah, dan di dalam muamalah gerakan-gerakan sosial, wa da'awati, dan syiar-syiar yang bersifat pengajakan kebaikan. Uzajirina, dan mereka juga mencegah alal mungkarot, atas hal-hal yang mungkar, wal musabbihat, dan hal-hal yang bersifat syubhat, yang tidak jelas, wal bid'ah, dan hal-hal yang bersifat bid'ah. Dengan apa mencegahnya? Bil hujajil balighah, dengan hujah-hujah atau dalil-dalil, dasar-dasar yang kokoh. Wa talina ayatillah wa syara'i wa sunnati rasulih wa siri sahabah, dan juga mereka kembali berpedoman dengan membaca ayat Allah serta syariatnya, juga sunnah rasulnya dan perjalanan para sahabat. Wa hadhihi, dan inilah tafsir dari 3 ayat ini, yaitu
kompak di dalam kebaikan dan kokoh di dalam mencegah kemungkaran serta berpegang teguh kepada ayat Allah. Marji'atu sufiyati indana, satu pedoman bagi ahli sufi menurut kami. Nah, keren sekali ya. Wabil jumlati, maka secara ringkas, walau kana ismu tasawufi mukhtalafal ara, bahwa walaupun nyatanya isim tasawuf, nama tasawuf ini, istilah tasawuf ini ada banyak pendapat, kama qad bana laka, seperti yang telah engkau ketahui, kaba'dil qaum, seperti halnya sebagian kaum, yu'asilunahu min sufil kabsi, mereka menisbatkan, mengasal usulkan istilah tasawuf ini kepada suf atau bulu dari domba, al-kabs. Wa yu'asilunahu aidan minal ajam ba'dul hikmah, sebagian berpendapat bahwa tasawuf ini dari kata, bukan kata Arab, yang artinya ba'dul hikmah, sebagian hikmah, dari sophisticated begitu. Wa ghairu dzalika, dan beberapa pendapat yang lain min anwa'i ta'rifi, dari beberapa definisi dari tasawuf. Fa indana lam nubali biha, maka kami tidak menganggap berbagai macam perbedaan pendapat ini. Ghairu annana nakhudhu maqsudihi al-muhim, dan kami hanya berpendapat dan mengambil dari maksud dari tasawuf ini al-muhim, yang penting, wa natruku kisrahu ayya asli lughatihil mukhtalifah, dan kami meninggalkan kulit dari arti tasawuf ini dari asal bahasanya yang bermacam-macam itu. Faqad tabayyana indana bi anna maqsudat tasawuf, maka telah nyata bagi kita bahwa maksud tasawuf al-muhim, yang penting, dia adalah apa? Mukhlisun lidinihi, yaitu ikhlas, bersih, tanpa motivasi macam-macam, lidinihi, untuk agamanya, atau bersih untuk agamanya ini, anil bid'ah, dari hal-hal yang bersifat bid'ah, wal fitan, dan hal-hal yang bersifat fitnah, tafa'ulan bisunnati rasulillahi, sebagai pengamalan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa nuri kalami, dan cahaya kalam Allah, maksuratun ala ayatin minna, yang diringkas dari ayat yang diterima, kami terima ini, bimakna tangzihil qalbi, dengan makna membersihkan hati, bitori kitasbiti jama'atin ala sawadil a'dham, dengan menetapkan apa yang telah dijalani golongan mayoritas ba'da sahabah, setelah golongan sahabat. Kami mengikuti mereka, yakni ahlus sunnah wal jamaah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Jadi mafhum pendapat ini bahwa ahli sufi adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wa hadza indana ta'wilun hasan, dan inilah bagi kami ta'wil hasan, satu ta'wil yang baik. Begitu. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Fa in tanaza'tum, bahwa seandainya jika kalian berselisih fi syai'in, di dalam sesuatu, maka kembalikanlah kalian semuanya untuk penyelesaiannya ilallah, kepada Allah, war rasul, dan rasulnya, in kuntum tu'minuna, jika kalian beriman dengan Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Begitu. Wa dzalika, dan inilah qaidatut tasawuf indana, satu kaidah bagi tasawuf menurut kami. Wa kalimatuha, dan kalimatnya, kama fil ati, seperti yang akan datang ini,
yakhruju minal a'mali sayyi'at wal akhlaqi dzamimah tsumma yadkhulu ilal a'mali sholihah. Kalimatnya adalah secara ringkas definisi dari tasawuf ini, yakhruju minal a'mali sayyi'at, yaitu keluar dari amal-amal yang buruk, wal akhlaqi dzamimah, dan akhlak-akhlak yang tercela, tsumma yadkhulu ilal a'mal, kemudian masuk atau masuk kepada amal-amal as-sholihah yang bagus, wal akhlaqil hamidah, dan akhlak-akhlak yang mulia, wa yaqrahu, dan kemudian tenggelam fi biharil azkar, di dalam lautan zikir, lailan wa naharun, pada setiap malam dan siang. Walitatmimin lahu, dan sebagai penyempurna dari masalah ini, hendaklah seorang salik, hendaklah seorang salik mengamalkan syurutohu ma'rufatan indahum, syarat-syarat dari menjalani ini semua, ma'rufatan yang sudah diketahui, indahum menurut ahli sufi atau menurut kaum salik, kama ya'ti, seperti nanti yang akan datang, yaitu mutabatan Nabi. Syaratnya adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaulan, secara ucapan, wa fi'lan, dan perbuatan, dhahiran, secara lahir, wa batinan, dan secara batin, awalan, pada awalnya. Yang kedua, tsumma muraqabatu wahdatil wujudi tsaniyan. Yang kedua ini muraqabah. Muraqabah yaitu menfokuskan diri, menfokuskan, berkonsentrasi atau menfokuskan pada wahdatul wujud, bahwa Allah lah yang maha semuanya. Ini wahdatul wujud pada jalan yang kedua, sanian. Setelah yang awal mengikuti Nabi, yang kedua wahdatul wujud. Kenapa? Qala ta'ala, bahwa Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum, katakanlah jika engkau, tuhibbuna, mencintai engkau, Allah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah kalian semua akanku, ikutilah ke aku Rasulullah, maka yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum, dan mengampuni kamu, dzunubakum, dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah lah maha pengampun dan maha pengasih. Ali Imran. Juga ayat selanjutnya, Arad, qulillahu khaliqu kulli syai'in, qulillahu khaliqu kulli syai'in wa wal wahidul qahhar. Katakan bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu, wa wal wahidul, dan dialah maha esa dan maha pemaksa. Wal ula, maka ayat yang pertama, bahwa ikuti Nabi, mengikuti Nabi, kul in kuntum, ini syariah, inilah syariat. Wasani, dan yang kedua, bahwa semua katakan bahwa ini Allah, katakanlah hanya Allah ini. Wasani, yang kedua ini hakikat, inilah hakikat. Wahuma, keduanya ini mutalazimani, hal kedua ini satu hal yang harus bersama. La yang fakani, tidak boleh berpisah, abadan, selamanya. Mada mati samawati wal ardh, selama adanya langit dan bumi. Maujudatani, kedua, selama langit dan bumi masih wujud. Fasyari'atu, maka syariat, bila hakikatin, tanpa hakikat, batilah, maka satu hal yang batal. Wal hakikatu, dan hakikat, bila syariatin, tanpa syariat, zindikoh, satu hal. Apa zindik itu? Sesat, tidak bertuhan.
Bayangkan, sesat. Hakikat tanpa syariat sesat. Wa ityanuka bihima, maka ketika engkau dirimu mendatangi atau melaksanakan keduanya, syariat dan hakikat ini daf'atan wahidatan secara seksama sekaligus torikotan di dalam tarikatmu, di dalam jalanmu, fasam rotuha, maka buahnya adalah ma'rifat. Fasyariatu, maka yang disebut syariat ini umurun dhahirah, segala urusan, segala perihal yang bersifat lahiriah. Wahya tata'allaqu bil awamiri wal muharramat. Syariat ini berhubungan dengan perintah-perintah dan hal-hal larangan-larangan. Ayangkanata ibadatan, baik itu berupa ibadah atau muamalah atau bersifat sosial. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun." Tsumma ja'alnaka, maka kami jadikan engkau 'ala syari'atin, di atas satu syariat, atas satu jalan, minal amri, dari satu urusan, fattabi'ha, maka ikutilah jalan ini, syariat ini, wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, dan jangan engkau ikuti hawa-hawa atau keinginan-keinginan orang-orang la ya'lamun yang tidak mengetahui. Wal hakikatu, maka yang disebut hakikat ini umurun batinah, urusan-urusan yang bersifat batin. Tata'allaqu bitauhidiyah, yang berhubungan dengan tauhid, wa tafkiriyah, dan berhubungan dengan tafkir, hal-hal yang bersifat bisa difikir. Wa tawajjuhi, dan bersifat tawajuh. Wal muraqabah, dan bersifat muraqabah. Wal musyahadah, dan bersifat musyahadah. Wadkur, dan sebutlah, wa sa'adkuruha fi hadhihi risalah, dan ingatlah nanti saat kuruha fi hadhihi, aku akan menjelaskan di dalam kitab yang ringkas ini. Kiranya kajian kitab Miftahul Manan ini kita bisa melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga kita semuanya mendapatkan manfaat dari ini semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.